Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih berhasrat untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada Pilkada 2017. Burhanuddin mengatakan berbagai kemungkinan bisa saja terjadi mengingat politik yang begitu dinamis. Ia menyebut salah satu hal yang menyebabkan mengapa PDI Perjuangan hingga kini belum mengumumkan calonnya adalah karena Megawati memiliki opsi strategis, sehingga memerlukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Selain dapat menginstruksikan secara langsung Tri Risma hari ini untuk meninggalkan Surabaya dan bertarung di DKI, Megawati juga berpeluang untuk mendukung Ahok yang kini sudah memperoleh dukungan dari 3 parpol. Sebagai bagian dari strategi politik, kemungkinan Ibu Mega juga melihat manuver partai lain, terutama Gerindra, Demokrat, dan PKS yang belum juga menentukan pasangan resmi. Kalau sebagai calon gubernur kan sudah disebutkan ya nama Sandiaga Uno sebagai calon gubernur, tapi kan Gerindra nggak cukup untuk mencalonkan sendiri. Sementara Mas Sandi juga masih menunggu kalau misalnya mau berjodoh dengan PDIP, dia bersedia asalkan Risma yang menjadi cagupnya. Gitu. Nah tarik-menarik ini yang saya kira membuat seorang Ibu Mega belum juga memutuskan. Selain Anda harus ingat, bukan hanya opsi yang tertera di atas meja itu mencalonkan Risma saja, tetapi opsi untuk mendukung Ahok juga masih terhidang di atas meja. Kembali di Metro Siang, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama optimistis dengan 3 partai politik yang mendukungnya maju dalam Pilgub DKI. Ahok pun tak gentar jika tidak ada dukungan tambahan partai politik selain 3 parpol tersebut. Gubernur Ahok pun menegaskan dirinya saat ini tengah fokus menjalin komunikasi dengan 3 partai politik pendukungnya, yaitu Nasdem, Golkar, dan Hanura. Hubungan Ahok dengan relawan teman Ahok pun diakui masih berjalan dengan baik dan tengah membentuk sekretariatan bersama 3 partai politik yang mendukung Ahok. Ahok juga tak gentar jika PDI Perjuangan mengusung wali kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk melawannya di Pilgub DKI. Dengan majunya Risma, menurut Ahok akan membuat Pilkada DKI Jakarta menjadi lebih semarak. Selain itu, warga Jakarta pun mendapat banyak pilihan untuk memilih calon pemimpin Jakarta. Ya, lawan terberat saya sendiri. Antara Bu Risma sama Mas Sandi? Semua bebas aja. Bagi saya kan gini, bukan soal lawan nggak lawan berat. Saya senang kalau makin banyak orang mau jadi gubernur DKI, apa dari daerah makin baik. Ini akan mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia, kalau dia pengen jadi bupati, jadi gubernur di DKI, pasti dia akan bekerja baik melayani rakyatnya. Karena dari pengalaman kami kan, kalau pengalaman kami, apalagi nanti muncul lagi nih, orang akan mulai bandingin lagi, ini makin pengalaman, jadi orang makin tahu. Jadi ini akan menguntungkan siapa? Seluruh Indonesia. Sekarang juga parpol seluruh Indonesia juga, politisi seluruh Indonesia juga makin yakin sekarang. Kalau saya laku, ada rakyat yang mau dukung, kerjanya nyata, partai yang ngelamar kita. Partai yang akan mendukung kita. Ini dibuktikan. Nasdem, Hanura, Golkar membuktikan. Jadi ini menguntungkan untuk politisi di kita. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mau terburu-buru dalam menyikapi pemilihan gubernur yang akan digelar tahun 2017 mendatang. Dan untuk mengetahui informasi seputar jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta, kita langsung bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Gedung Balai Kota Jakarta. Riyad, bagaimana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyikapi banyaknya reaksi yang berkembang saat ini terkait pemilihan gubernur DKI Jakarta, terutama setelah kemudian dia memutuskan untuk maju melalui jalur parpol? Ya, baik Carlos Michael, adapun tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta memang tadi sempat kami wawancari dan tidak mau terburu-buru menanggapi perhelatan pemilu kada yang akan dihadapi pada tahun 2017 yang akan datang. Karena menurut Ahok masih ada atau masih banyak kesempatan waktu sampai nanti bulan September, setidaknya pendaftaran dari calon Gubernur DKI Jakarta yang akan maju dalam tahun depan yang akan datang. Dan juga Ahok mengatakan bahwa hingga saat ini komunikasi terus dilakukan dengan 3 partai politik yaitu Hanura, Nasdem, dan juga Golkar. Ahok juga mengatakan hingga saat ini dari ketiga parpol pengusung tersebut terus melakukan komunikasi baru terhadap partai PDI Perjuangan
Perjuangan yang diharap juga mau mengusung Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok mengatakan hingga saat ini yang terpenting bagi dirinya adalah memutuskan untuk maju dalam pemilu kada tahun depan melalui jalur partai politik dan tidak menggunakan jalur independen yang sebagaimana dia gaungkan sebelumnya. Dan Ahok meyakini bahwa dengan majunya dari jalur partai politik ini tidak mengganggu keharmonisan antara relawan yang tergabung dalam teman Ahok dan juga 3 partai politik pengusung. Carlos Mekal. Di Riyadh, setelah berhasil mengusung Ahok, ada teman Ahok, kemudian mulai muncul gerakan-gerakan serupa relawan yang kali ini justru mendesak adanya majunya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Apa tanggapan Gubernur Ahok akan calon lawannya ini? Ya, baik, karena mereka memang Ahok memberikan beberapa tanggapan terkait dengan calon atau penantangnya di Pilgub nanti, diantaranya adalah menguatnya dukungan dari Wali Kota Surabaya, yaitu Tri Risma hari ini. Ahok mengaku tidak khawatir dan tidak mempermasalahkan dengan menguatnya dukungan Tri Risma hari ini dari warga Jakarta kepada Wali Kota Surabaya tersebut. Justru Ahok mengatakan bahwa dengan banyaknya kepala daerah yang ingin menjadi gubernur di DKI Jakarta menguntungkan warga DKI Jakarta sendiri karena dapat mempertimbangkan dan melihat secara langsung bagaimana rekam jejak dari calon pemimpin yang akan dipilihnya nanti. Dan Ahok mengatakan bahwa demikian demokrasi yang diharapkan dari bangsa Indonesia, di mana masyarakat atau pemilih nanti dapat memilih calon gubernur DKI Jakarta melalui rekam jejak dan juga tanggung jawab yang diberikan oleh rakyatnya, bukan dari warna kulit. Dan berikut adalah tanggapan langsung dari Gubernur DKI Jakarta terhadap penantangnya, yaitu Tri Risma hari ini. Saya selalu sampaikan, memang Jakarta ini harus jadi titik semua kepala daerah yang dianggap atau dianggap berhasil untuk di sini, ya kan? Apalagi saya ingat saya juga Bu Risma pernah ngomong gitu, saya nggak tahu ya, coba cek gitu loh. Kan Surabaya lebih besar daripada Solo gitu loh. Wali kota Solo bisa jadi presiden, masa wali kota Surabaya nggak bisa, kan gitu pikirannya. Semua orang punya pikiran yang bebas. Dan bagi saya orang Jakarta akan diuntungkan. Pilihan banyak kan. Kan dulu kita udah pernah uji coba kan, Gubernur Palembang, Sumsel datang. Kan kira-kira gitu kan. Wali kota, jadi memang harus begitu. Nanti kan masyarakat Jakarta kan bisa lihat, bisa bandingin gitu. Saat ini sebenarnya sudah cukup karena total ada 24 kursi, artinya yang mendukung Ahok. Dalam konstelasi politik ini dinilai bahwa dengan bergabungnya PDI ini akan semakin kuat dan semakin bisa membangun Jakarta menjadi Jakarta yang modern dan berkualitas. Selain itu juga Hanura menekankan bahwa yang untuk menginisiasi pertemuan ini adalah murni dari Hanura sendiri. Ia bukan merupakan perwakilan dari 3 partai yang mendukung Gubernur petahana Ahok. Dan dikatakan juga oleh Ongen bahwa saat ini 3 partai sangat terbuka kepada PDIP jika mau bergabung dalam partai yang mendukung Ahok ini. Tetapi di sisi lain ternyata PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak di DPRD, ada total 28 kursi, menilai masih ingin melihat dan memperhatikan dinamika lapangan yang terjadi karena setiap harinya terus berubah. Dan juga internal PDIP sendiri pun membuat hasil reses yang menyatakan bahwa 80% dari masyarakat di DKI Jakarta ini tidak menghendaki gubernur petahana untuk kembali mencalonkan diri. Tapi ini merupakan hasil reses yang bukan berdasarkan survei dan masih harus diteliti lagi kebenarannya. Ya, Nadia, apakah juga ada informasi kapan PDI Perjuangan akan menentukan bakal calon gubernurnya? Hingga saat ini DPD DKI Jakarta dari PDIP ini belum menentukan kapan akan mengumumkan atau mendeklarasikan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pemilihan atau perebutan kursi DKI 1 karena masih melangsungkan mekanisme partai. Dalam hal ini adalah dengan menjaring nama-nama dan juga ada 6 nama yang saat ini sudah di dalam proses pemilihan ini dan juga ada nama yang
berasal dari hak prerogatif Ketua Umum. Nah, sudah bersama saya Bambang Wihartono, PLT Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pak Bambang, tadi Bapak mengatakan bahwa hasil reses ini 80% tidak menghendaki Gubernur petahana Ahok untuk maju lagi. Apakah ini kemudian juga menutup kemungkinan PDI Perjuangan untuk mendukung Gubernur petahana? Jadi gini, partai kami ini kan punya mekanisme di dalam proses penetapan calon. Nah, sedang berjalan dan kami tidak ingin tergesa-gesa menetapkan pasangan calon untuk running di 2017 nanti. Tadi disinggung masalah survei. Sebetulnya itu bukan survei. Jadi sebagai induk organisasi DPD menanyakan kepada petugas partai di parlemen, di DPD DKI tentang hasil resesnya. Kawan-kawan kan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Nah, mereka kemudian laporan satu persatu menyampaikan suasana kebatinan apa yang terjadi di masing-masing daerah pemilihan. Dan mereka mengatakan, yang tadi disimpulkan 80% lebih lah, mereka tidak menghendaki lagi incumbent. Partai politik ini salah satu tugasnya kan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Aspirasi disampaikan, kita dengar, dan kita perjuangkan. Oleh karena itu, hasil reses kemarin, kemudian ini saya teruskan pada pimpinan di tingkat DPP. Mudah-mudahan kita terus berjuang untuk itu, dan oleh karena itu tadi yang disampaikan Pak Ongen mewakili kawan-kawan Hanura, saya sampaikan bahwa kami tidak ingin tergesa-gesa, kami masih ingin melihat dinamika yang terjadi, dan kita ini lebih mendengar aspirasi, melihat apa yang terjadi di lapangan. Ya, Pak. Ada survei Indobarometer yang mengatakan bahwa nama Pak Ahok masih mengungguli, tetapi ada nama alternatif lain, Pak, seperti Pak Anies atau Bu Tri Risma. Itu bagaimana Pak melihatnya? Apakah percaya diri PDIP untuk mendukung alternatif itu? Survei memang menjadi salah satu instrumen yang bisa memandu ya persoalan keterpilihan dan sebagainya. Tetapi survei bukan segala-galanya. Dan kita punya pengalaman pada Pilkada tahun 2012 ketika pilihan Gubernur DKI. Mana lembaga survei yang memprediksi kemenangan Pak Jokowi saat itu? Hampir tidak ada. Dan oleh karena itu kita juga terus melakukan survei, tetapi kemudian itu hanya salah satu aspek yang dijadikan pertimbangan di dalam menentukan pilihan. Yang lainnya termasuk bagaimana kita mendengarkan lewat struktural maupun wakil-wakil rakyat kita di DPRD. Terima kasih banyak Pak Bambang atas kesempatan wawancara ini. Demikian wawancara saya dengan PLT Ketua DPD DKI Jakarta PDIP. Kembali ke studio Wahyu. Ya, baik Nadia Atmaji, terima kasih pemirsa. Demikian Headline News, kita akan bergabung ke Metro hari ini bersama Robert.